masalah nasab pada Suka TV ini itu memberikan alasan pendukungnya ini itu. Kalau saya nggak dukung siapa-siapa. Tapi saya tanya kenapa Gus Bah nggak berani jawab dan berani membuat statement. Wali Songo adalah keturunan Atmas Khan. Apa kok Atmas Khan? Bukan. Oke, saudara sekalian, ini ada video menarik datang dari Bahdowi ya, di mana Bahdowi ini menanggapi statement yang lagi viral dari Gus Baha yang sangat-sangat luar biasa sekali. Nah, jadi Bahdowi ini menuntut kepada Gus Baha supaya bertanggung jawab terhadap statement yang beliau sampaikan. Jadi Gus Baha ini adalah seorang ulama, nah jadi apa yang beliau sampaikan harus bertanggung jawab. Kenapa tidak berani menjawab daripada tanggapan dari Gus Jazuli? Jadi kurang lebih seperti itu yang dikatakan oleh Mbah Dawi ini, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Apa namanya, kiai yang alim seperti Gus Bah itu banyak, tapi nggak begitu amat. Badawi yang bilang. Tahu. Oke, nanti dibuka lah ya. Gunung Gede Wonogiri siap ya. Terima kasih ada Kang Junaidi, Bang Junaidi dari Banten hadir siap. Nah, ini di Banten mana ini Kang Junaidi ini? Ini ada Kang Syarifuddin Kendari Sulawesi Tenggara. Amin amin. Terima kasih atas doanya ini ya. Kang Halode orang pinggir Bengawan tadi udah. Kang Muhammad Uzairus Said Tanaran Nyimak siap, lanjutkan Kang Muhammad Uzair ya. Serta salam untuk teman-teman dan sahabat-sahabat yang lainnya ya. Langsung saja tanpa berlama-lama. Dari Kang Ponco Dolan. Ataupun dari teman-teman yang lain ya, kita simak bersama-sama bagaimana yang diuraikan oleh Mbah Dowi tentang Gus Baha. Jadi saya atau kita ingin mengulas dari apa yang disampaikan oleh Mbah Dowi tentang Gus Baha. Laros lare osing, apa ya lare osing itu? Oke lanjut ya, sambil berjalan. Wah ini rada let ini. Apa itu? Sama Gus Baha yang tidak berani menjawab postingan Gus Jazuli. Kan nggak berani Mbah, tapi atau belum pandangan ini kali Gus ya. Jazuli. Kan nggak berani Mbah. Tapi belum dijawab karena belum nyampe videonya ke beliau kemarin. Emang saya ini siapa? Begitu harus dijawab segala, Mbah. Lanjut. Masalah nasab pada Suka TV ini itu memberikan alasan pendukungnya ini itu. Kalau saya nggak dukung siapa-siapa. Tapi saya tanya kenapa Gus Bah nggak berani jawab. Kenapa Mbah? Dan berani membuat statement. Wali Songo adalah keturunan Atmas Khan. Apa kok Atmas Khan? Bukan. Pasaiban Mbah. Pasaiban Mbah. Apa jenenge kenalan? Sebenarnya kenalan lah. Kenalan kan maklum aku gitu. Saya gitu. Tapi Gus Bah gimana? Ini saya tanyakan terus ini Gus Bah, ya figur pembaca kitab atau kiai yang biasa diundang di universitas dan lain sebagainya ya kan, diundang seminar di universitas dan lainnya, yang berani memberikan fatwa dan keputusan dalam bidang hukum ini itu sesuai standar kitab, rujukannya ya, masalah fikih dan lain sebagainya. Ya mungkin belum baca Mbah, mungkin belum baca ya karena memang referensi-referensi yang beliau baca itu masih seputar tentang referensi tentang
yang ditulis oleh para Habib ya. Waalaikumsalam. Kang Ting It, Kang Bahjoyo ya. Cukup Gus Baha KNU yang dipecundangi Habib dan kibinya. Semoga Kiai dan Gus tidak ada yang jadi korban selanjutnya. Amin, amin Mbah Joyo. Terima kasih atas doanya ya. Dan mudah-mudahan ya Gus Baha inilah. Gus Baha mungkin mungkin Gus Baha ya mungkin setelah ini akan membuka-buka begitu ya. Membuka-buka tentang referensi-referensi dari non-Habib, khususnya dari kalangan ulama-ulama Yaman sendiri ataupun yang dari luar. Siap Kang Jejak Kaki, Mbak Titah ya, Kang Ahmad Muslih. Nanti coba saya kasih masukan Kang Ting It ya, Imam Unyil, subhanallah, nggak perlu takbir, istighfar saja Kang, astagfirullah begitu. Karena kita ini banyak dosa. Nggak perlu takbir-takbir, nanti ujungnya sombong begitu, nggak bagus juga kan. Lanjut. Aduh. Orang-orang itu semua YouTuber kan ngelantur. Ngelantur, saya juga ngelantur. TV juga ngelantur. Alasannya Gus Baha itu fakih ulama yang nggak ada ulama Gonopoti ini, nggak ada fakih, nggak ada ini itu. Jawab aja itu postingan Gus Jazuli. Saya dukung Gus Jazuli. Aduh, siap Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Siap dengan CK ya. Aduh. Ya toh mah ngalim keilmuannya dipertanyakan itu, pengalimannya dipertanyakan. Masa berarti di sini Mbah Dawi itu justru mempertanyakan. Nanti Kanting It. Justru Mbah Dawi ini mempertanyakan kealimannya itu malah. Mbah Dawi ya. Kalau saya kan berbeda begitu kan. Saya sudah memandang bahwasannya Gus Baha itu adalah orang yang alim, hanya referensi yang digunakan oleh Kiai Ima dan kawan-kawan itu belum dibaca oleh Gus Baha, sehingga beliau itu mengeluarkan statement itu. Dan meskipun itu adalah statement yang dulu ya, tapi setidaknya ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua Kang Ting It, sebelum polemik ini. Dan toh sampai waktu-waktu yang dekat atau ceramah-ceramah yang dekat, saya rasa ini Gus Baha masih mengeluarkan bahwa statement Habib adalah dzurriyyah Nabi itu masih kok. Jadi begitu ya. Jadi tanpa melihat apakah itu merupakan sebuah statement yang lama, setidaknya ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita semua. Siap, menjadi pembelajaran bagi kita semua ya, bahwa namanya orang yang alim itu adalah orang yang tidak pernah berhenti belajar dan tidak merasa bahwa dirinya itu berilmu, tapi justru merasa dirinya adalah orang yang haus akan keilmuan dan merasa bodoh terus-menerus begitu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, kullama zada ilmi zada jahli. Setiap kali pengetahuan saya bertambah, bukan berarti saya ini tambah berilmu, bukan, tetapi tambah kebodohan saya, ketidaktahuan saya, bahwa ternyata banyak ilmu-ilmu yang belum saya ketahui dan ilmu-ilmu yang belum saya kuasai. Jadi kalau kita mengacu kepada statement yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, tentu di situ menjadi pembelajaran, edukasi bagi kita semua, bahwa orang yang alim itu bukanlah orang yang memiliki ilmu yang banyak, bukan, tetapi adalah seseorang yang haus akan keilmuan, haus akan pengetahuan, begitu. Color news. Ada itu, sudah itu Kang Legi Paing, ada itu. Amin. Kang Misbah Mustafa ya. Lanjut. Nggak berani jawab. Bentar, gimana tadi? Masa aku mah ngalim keilmuannya dipertanyakan, itu pengalimannya dipertanyakan. Masa hal sepele nggak berani jawab. Jadi hal sepele saja itu. Aduh. Jadi hal sepele, memang hal sepele, karena ini sangkutannya adalah tentang sejarah. Yang namanya sejarah itu kan bagaimana sebuah informasi masa lalu yang kita serap, yang melalui data-data
yang melalui fakta-fakta, yang melalui informasi-informasi yang didapatkan oleh seseorang yang kemudian disampaikan kepada generasi-generasi yang berikutnya atau generasi yang ada pada saat ini. Jadi begitu ya, namanya sejarah kan begitu sepele sebenarnya. Nah, cuman proses untuk mendapatkan sebuah informasi yang valid itu yang penuh dengan perjuangan, penuh dengan kesulitan. Karena jangankan kita ingin menggali sebuah sejarah 1000 tahun yang lalu, misalkan sejarahnya Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah, Ahmad bin Isa. Menggali kesejarahan Wali Songo saja bingung. Ada yang mengatakan ke Cina lah, kemudian ketika membahas tentang Champa itu di mana? Apakah di Kamboja ataukah di Aceh begitu ya? Padahal itu bisa ditelusuri dari tempat asal dari Wali Songo itu sendiri, yaitu negeri Aceh. Saya tadi sekilas membaca buku, yaitu sebuah kritik atau sebuah judulnya ini, kontroversi Wali Songo. Nah, di mana ini mirip ini dengan yang ini ya, Cina Muslim. Ini tulisan dari The Graph yang dia ini menerjemahkan catatan Melayu. Catatan Melayu disebut dengan catatan tahunan Melayu Semarang dan Cirebon. Begitu ya. Yang ternyata ini ditulis pada tahun 1700-an. Yang kemudian mengacu kepada atau sumbernya itu adalah sumber-sumber yang didapatkan dari sebuah kelenteng di Semarang dan juga sebuah kelenteng yang ada di Cirebon. Nah, kemudian ada salah satu pegawai dari Belanda itu mengambil catatan-catatan tersebut, nah kemudian diterjemahkan dan bahasanya itu bahasa Cina tentunya ya. Siap Bang Kolor News. Itu nanti dibahas itu. Di mana itu ada sangkut pautnya dengan apa? Dengan masyarakat Muslim yang sebenarnya masyarakat Muslim Cina yang sebenarnya mereka itu minoritas di masa lalu ya, di tahun 1000 mulai dari 1500 sampai 1700-an. Kemudian mereka ingin menunjukkan kebesarannya di masa lalu sehingga mereka semuanya itu menyimpulkan bahwa para tokoh-tokoh Wali Songo itu berasal dari Cina. Nah hanya naskah-naskah asli dari catatan-catatan tersebut ya, atau dari kronik-kronik yang diambil dari Semarang, begitu juga di Cirebon itu, yang versi aslinya itu nggak ditemukan. Ini di masa lalu ya, ketika penyalinan yang kedua nggak ditemukan, sehingga di situ oleh penyunting pertama itu ada kesalahan, ada perubahan dan lain sebagainya, ada apalagi yang mengambil catatan-catatan tersebut itu adalah dari kalangan Belanda, sehingga ada pengidentifikasian bahwa data-data tersebut ya tidak valid begitu. Apalagi di dalam beberapa poin yang sudah saya catat ya, itu di halaman 36 ini di buku kontroversi Wali Songo, hipotesa bahwa Wali Songo sebagai orang Tionghoa atau Tionghoa peranakan diragukan kebenarannya. Nah, ini ada, ini bisa ditelusuri ya. Ini mungkin sekaligus menjadi sanggahan atas apa yang seminarkan kemarin ya, beberapa hari yang lalu. Kemudian ada George Judas. Tidak ada satupun bukti yang tegas bahwa Islam telah masuk Champa sebelum bangsa Cham diusir dari Vijaya pada tahun 1471 ya, karena memang secara fakta sejarah itu memang untuk di negeri Champa itu pun tidak ada masyarakat Islam di situ sebelum mulai dari tahun 1471 sampai 1700-an. Bahkan di Tompires, Suma Oriental ya, ketika menyebutkan tentang Champa itu pun sama. Jadi di negeri Champa itu tidak ada orang Islamnya. Gitu ya, coba. Ini seru sebenarnya ini. Kamboja kan, Kamboja.
Campa. Nah, ini ada campa nih. Barang dagangan. Nah, ini. Orang-orang campa lemah di lautan. Negeri ini membutuhkan laut cara. Oke, mereka berlayar ke seluruh penjuru negeri yang luas. Mereka mengangkut barang-barang dagangan dan kain bahan pakaian yang diproduksi di negeri Siam dan Cochin-Cina. Negeri ini tidak memiliki pelabuhan. Mereka juga tidak memiliki warga Moor di kerajaan. Ini 500 tahun yang lalu. Ini baru 500 tahun yang lalu, belum masanya Ahmad bin Isa begitu kesulitannya, apalagi 1000 tahun yang lalu. Gitu ya. Oke, kita lanjutlah dengan statement yang disampaikan oleh Mbah Dowi. Mbah Dowi ya. Saya tuh seneng itu nonton Mbah Dowi itu. Aduh, Masya Allah. Sejak kapan? Sejak tulisannya Ali bin Tahir Al-Haddad itu dalam tulisan-tulisannya ya, Al-Madkhal ila Tarikhil Islam fi Syarqil Aqsa, kemudian dalam Uqudul Almas dan lain sebagainya, itu banyak informasi bahwasanya Wali Songo itu diklaim sebagai Ba'lawi, itu banyak. Lanjut. Jawab, ya. Harus pilih, nggak berani jawab. Justru bikin teruk permasalahan. Dan masalah nasab nggak berani jawab. Masalah nasab itu masalah kecil. Kecil? Iya kan? Kecil, betul Mbak. Masalah kecil. Kalau Gus Bahan nggak berani jawab, ya itu sampaikan itu. Muhibbinya kan banyak Gus Bahan. Benefitnya banyak ya. Apalagi di pondok. Jadi bahas di pondok. Bahas lah. Teman-temannya dipanggil. Ayo kita bahas. Teman kiai bisa. Dan melalui universitas juga bisa, ya kan? Nah, bisa. Oh, bisa Mbak. Gus Bahan itu punya jalur. Lewat universitas bisa suruh menyediakan kitabnya apa saja. Mudah didanai. Aku tak boleh donasi lu danani. Cocok Mbak. Keilmuannya berani berstatement, berani memberikan fatwa, tidak tanggung jawab. Payah cina. Wajib itu dijawab. Wajib dijawab tuh. Jawab Pak. Terus Pak wajib menjawab. Apa? Pertanyaan Gus Jazuli itu wajib. Kalau nggak menjawab ya wasani mantusin wanas budohar warahmu ilwa itu bija celila celili. Loh, hadis wajib menjawab, Qur'annya katanya hadisnya jelas wajib menjawab, Qur'annya wajib menjawab. Kalau saya kan nggak wajib, karena saya orang bodoh. Iya, Pak. Saya itu sama, sejak Pak. dulu tolong merujukan sama Gus Pak, barangkali ada kekeliruan seperti itu. Gus Koyum jawab dong dengan data. Ya, Gus Koyum. Dan lain Kenal lagi. sebagainya. Dan lain sebagainya. Hak ya hak, batal ya batal. Nggak ada alasan. Ini jelas kok, Qur'annya itu jelas, sering saya ucapkan. Saya dalilnya nggak banyak, memang nggak bisa. Katanya Gus Bah kan di YouTube, dalilnya itu saja, berarti kelihatan bodohnya. Iya, saya orang bodoh, tapi saya punya dalil 3 saja. Wala tastaru bi ayati samanang qalila. Wala tastaru bil ayati samanang qalila, dan janganlah membeli atau menjual ayat-ayat dengan harga yang murah. Terus Talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian selimuti kebenaran dengan kebatilan sementara kalian mengetahuinya, atau kebalik ya, atau dibalik. Janganlah kalian itu menjual bukan menjual, menutupi kebatilan dengan kebenaran sementara kalian itu mengetahuinya. Oh enggak, beliau ini orang yang sederhana, Kang Filter ya. Orang yang sederhana, tetapi statementnya itu VIP begitu. Kalau saya orangnya sederhana, terus statement saya pun juga sederhana begitu, Kang CK ya. Lanjut. Atak murunan nasab bilbiri watan sona anfusakum watak lunar kitab afala takilun. Bentar. Atak murunan nasab bilbiri watan sona. Pelan-pelan, Mbah. Atak murunan nasab bilbiri. Apakah kalian itu memerintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan? Watan sauna anfusakum, dan kalian itu melupakan diri kalian. Anfusakum watak lunar kitab afala takilun. Dan kalian itu membaca Alkitab, afala ta'qilun, apakah kalian itu tidak berakal? Siap, Kang Moh Nasib. Jadi cuma ngomong-ngomong kebaikan, ngomong begini-begini tapi nggak bertanggung jawab.
Itu gimana itu Qur'annya? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tatluna kitab afala taqilun. Apakah Qur'annya melarang membahas masalah nasab? La yuhibbullahu jahra bisu. Banyak sekali. La yuhibbullahul jahra bisu. Allah Ta'ala itu tidak menyukai terang-terangan dalam keburukan ya. Luar biasa ini, Mbah Dowi ini ya, luar biasa ini. Kita lanjut saja lah, karena seru memang pembahasannya Mbah Dowi ini. Berarti apa? Walatas tahu di ayat bisa manang kolila menggadaikan petunjuk Allah, cerita-cerita tentang petunjuk tidak berani membedakan yang mana yang benar, mana yang salah. Wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum dalam mengumpali Quran. Iya. Aduh, kayak apa ya ampun. Bagus. Kiai siapapun yang tidak berani menjawab permasalahan nasab, leren dari kiai. Leren dari kiai. Dari kiai siapapun nih katanya ya. Kiai siapapun yang dalam permasalahan nasab itu tidak mau menjawab, tidak berani menjawab permasalahan nasab, udah leren, apa leren? Pensiun jadi kiai cenage. Ini kata Mbah Dowi ya. Gus Baha itu orang hebat, tidak mungkin menanggapi orang-orang biasa, tidak selevel. Kalau yang ngomong Quraisy Shihab pasti akan segera menjawab dan manut. Iya, itulah salah satu ungkapan dari VIP-nya Gus Baha itu ya, kalau memang iya begitu ya. Subhanallah. Jadi kalau ini ya, kalau kita ini, saya ini. Mungkin teman-teman itu punya pandangan yang berbeda. Kalau saya itu bisa mengambil pelajaran dari siapapun ya. Mau itu Kibin kek, mau itu Habibnya kek, mau itu Fagihil Mugaddam kek, ataupun siapa, nggak masalah. Selagi ada ilmunya nggak masalah. Khudul hikmah al hikmatu dhallatul mu'min, bahwasanya hikmah itu adalah benda barangnya seorang mukmin yang hilang. Aina ma wajadah, dimanapun dia menemukannya, mendapatinya, akhadah, maka dia akan ambil, begitu ya. Subhanallah, subhanallah, luar biasa ini. Mana tadi itu ada satu hal yang ingin saya kritisi dan komentari tadi itu. Bang Haji sudah tobat. Ya itu kan sebenarnya framingan-framingan dari Kibin mengenai Bang Haji Rhoma Irama. Ya itu yang namanya juga framing ya, karena beliau sudah menyampaikan berkali-kali bahwa beliau itu bersahabat dengan Habib-Habib. Seandainya pun ya sudah terbukti bahwasannya para Habib itu bukan dzurriyyah Nabi, maka tetap para Habib-Habib itu adalah sahabat-sahabat dari Bang Haji Rhoma Irama. Karena memang perasaan Bang Haji Rhoma Irama itu memang lembut ya. Jadi sekiranya ada suatu hal yang membuat terenyuh, ya beliau langsung nangis begitu di acara PBNU itu. Sehingga kemudian hal ini menjadi satu hal yang di-framing oleh Kibin seolah-olah Bang Haji Rhoma Irama itu taubat kemudian meyakini lagi bahwa Habib itu sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Nah, kerjanya Kibin memang seperti itu. Jadi Bang Haji Rhoma Irama itu menyampaikan beberapa kali itu kan. Ketika podcast dengan Kiai Haji Madudin, dengan Dr. Sugeng, dengan Profesor Menahem Ali, kemudian dengan Kiai Haji Ubaidillah, Kiai Haji Nur Ihya, dan lain sebagainya. Ya belum mengungkapkan seperti itu. Kalau sudah terbukti para Habib itu bukanlah dzurriyyah Nabi tetapi haplogrup G, ya tetap teman-teman sahabat-sahabat yang dari kalangan Habib itu ya tetap sahabat-sahabatnya. Kemudian ketika kebetulan ada sebuah acara di PBNU yang membahas tentang yang kebetulan di pinggirnya itu adalah Habib, kemudian beliau menyampaikan sesuatu dengan menguraikan air mata, ya kan? Itu menunjukkan bahwa perasaan beliau itu memang terenyuh begitu. Karena memang beliau itu hatinya lembut, nggak seperti saya hatinya kasar begitu. Haram untuk mengakui cucu Nabi Muhammad SAW yang palsu.
Makanya udahlah para kibin ya, nggak perlu untuk memframing-framing ke sana kemari yang seolah-olah apa namanya Haji, Bang Haji, Roma Irama itu sudah tobat. Tobat dari apaan? Faktanya memang demikian kok. Ya, subhanallah, luar biasa ini. Ya, lanjut, Badawi. Pak Habib, ini masalah nasab Rasulullah yang harus kita jaga. Orang seperti saya, orang bodoh itu mengharap pendapat orang-orang alim. Biar anak cucu saya tidak simpang siur. Betul Mbah, sama Mbah. Gitu loh. Ya. Betul Mbah. Mengucapkan Mbah. Hai. Salah. Baca kitab kayak Gus Bah itu banyak sekali yang bisa. Banyak sekali. Cuma kurang modal untuk beli kitab. Nah, itu dia. Terus nggak ada membaca kitab. Itu ada forumnya. Gitu. Anda dipercaya masyarakat, berarti amanah. Gus Bah itu dipercaya masyarakat. Dan kitabnya didengar masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Sekarang. Jadi tadi itu ya. Kiai atau orang yang pintar baca kitab seperti Gus Bah itu banyak. Banyak. Nah, hanya mereka itu kurang modal. Modal apa? Beli kitab. Ya, meskipun sekarang itu sudah ada ini, Mbah. Sudah ada apa namanya kitab-kitab yang PDF yang bisa diakses meskipun melalui HP ya. Meskipun melalui HP itu bisa diakses. Tinggal para kiai itu yang pintar-pintar baca kitab tinggal mengaksesnya, membacanya, menelaah, menelusuri dan kalau perlu itu untuk dibukukan begitu ya. Nah, dan juga ketika Gus Bah itu dipercaya masyarakat sebagai seorang tokoh, sebagai seorang ulama, ya harusnya apa namanya nggak boleh ngawur begitu. Betul, Kang Lutfi Nugraha. Sekarang sudah berkembang teknologi sehingga untuk mengakses kitab-kitab seperti itu ya mudah. Masyarakat Indonesia sudah mendengar, masyarakat dunia bahkan sudah mendengar. Ya, kalau memang statementnya itu seenaknya sendiri dan ngawur dan tidak bertanggung jawab, waduh itu kacau namanya, kacau ini. Coba bahas Pangeran Yaman yang nggak percaya Khabib cucu Nabi itu sudah, Kang Sub-Zero ya, sudah itu, sudah. Ya, biarin. Subhanallah, lanjut. Sendiri ngawur, tidak bertanggung jawab, wah itu kacau, itu dipertanyakan ilmunya. Dan sedangkan kepercayaan itu adalah amanah. Pada santrinya dan lain sebagainya, amanah itu. Amanah, betul Mbak. Amanah dari Allah. Enggak, Kang Rohim biasa aja. Biasa aja saya mau orang bodoh. Nih Mbah Badawi yang pintar mah. Oh Gus Bah yang pintar mah ya. Lanjut. Iya, cuma ngomong musik percaya Gus Bah, musik ora. Bukan musik, ngawur kayak gue. Nggak boleh ya, nggak boleh mengatakan musyrik kepada Gus Bah, nggak boleh mengatakan bodoh kepada Gus Bah, karena mau bagaimanapun yang namanya Gus Bah itu ya seorang ulama. Kita menghormati keulamaannya, begitu ya, dan tidak boleh dicaci maki. Nah, seandainya ketika ada satu statement yang tidak lurus, statement yang kurang lurus, ya itu perlu diluruskan. Namanya juga agama Islam, bukan agama nepotisme, ya. Namanya agama Islam itu bukan agama nepotisme. Lalu kemudian ketika yang mengeluarkan statement itu adalah Gus Bah, ketika yang mengeluarkan statement itu adalah Habib, lalu kemudian anti kritik, ya nggak begitulah, itu namanya nepotisme. Toh Rasulullah saja tuh nggak ada nepotisme kok. Lau qata'at Fatimatu bintu Muhammad la qata'tu yadaha. Lau sarqat Fatimatu bintu Muhammad la qata'tu yadaha. Seandainya Fatimah anak Muhammad, putra dari Muhammad, putri dari Muhammad itu melakukan pencurian, maka sungguh akulah yang akan memotong tangannya langsung. Nah, nggak ada nepotisme. Artinya ketika sebuah kesalahan itu dilakukan oleh seorang ulama, ya maka orang-orang yang memiliki ilmu itu pun berkewajiban untuk meluruskannya.
Karena bukan doktrin, betul. Bukan pengkultusan kepada para tokoh-tokoh. Nah, itu namanya nepotisme kalau mengkultuskan tokoh-tokoh Islam itu. Tokoh-tokoh agama Islam ya. Artinya para ulama-ulama begitu. Nggak ada. Siap, Kang Densinmu. Jadi memang seperti itu. Memang seperti itu. Ya. Ya. Siapa yang membela Habib akan ditampakkan kekurangannya. Setelah Gus Miftah, sekarang Gus Bah. Itu sunatullah, Kang Gustiawan Cahaya ya. Itu namanya sunatullah. Sudah aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yai Barsuso juga ulama besar. Santrinya 60. Betul, Kang Abdul Fattah ya. Masya Allah, luar biasa ini. Betul, saya setuju, Kang Wahid Salimah ya, Pak Mbak Wahid ini. Jadi memang begitu, ya. Itu pun juga sunatullah itu, Kang ini. Ketika kalau Kiai Pro Balawi, kalau rungkat ke ilmu, kalau Kiai yang Pro Balawi kok rungkat ke ilmuannya itu sunatullah seperti yang saya ini kan. Itu ada di ini, ada di akun channel. Ya, namanya Wong Deso pakai D ya, nggak pakai D, Wong Deso, gitu ya, itu bisa disimak. Nah itu gambarnya Mbah Dowi, ada, beliau aktif itu mah, ya, lanjut. Ojo ngomong musyrik, waduh. Jangan, jauh. Musyrik itu geduk, Pak. Intinya kita meminta ya tanggung jawabnya orang alim itu ya, konsep orang alim itu kan la Islam illa bitokoh, berdasarkan pengetahuan Islam dengan keutamaan Islam. Keutamaan Islam itu apa? Membedakan yang benar mana yang salah. Tidak boleh menggadaikan ilmu untuk kepentingan kelompok atau kepentingan uang atau kepentingan apapun itu tidak boleh. Kata murunan nasa cuma perintah dalil baca kitab apa ya balapan motor Rossi ngono iku, maca kitab bledek ngono iku. Itu tidak menjadi standar itu. Ya. Betul. Jadi artinya kalau Islam itu ya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai ya. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Sehingga tidak bisa meskipun dia itu orang yang sangat fasih dalam membaca kitab, sangat fasih dalam membaca Al-Quran, bahkan hafalannya itu ada Al-Quran, ada Tafsirul Jalalain, ada Fathul Wahhab, ada Fathul Mu'in, ada hadis Sahihul Bukhari, ataupun hadis-hadis yang lain, dan seterusnya. Tetapi ketika dia itu memerintahkan orang lain untuk melakukan sebuah kebenaran, tetapi dia tidak melaksanakannya, maka ya di mana Islamnya? Sehingga itu bukanlah sebuah sebuah sikap yang dimiliki oleh seseorang yang dikatakan sebagai ulama, begitu ya. Betul, Kang Zero, kurang literasi aja itu mah. Begitu. Nggak mumpuni saya mah ya, nggak mumpuni. Jauh. Gus Bah mah di langit ketujuh, saya mah di di tanah 7 lapis yang paling bawah itu kalau saya mah ya. Allah, luka dalam banget tapi nggak berdarah. Enggak, ini justru penyembuhan, Kang Puger ya. Lanjut. Nah, wis mencela wasan imanku itu orang kena dipercaya. Kalau seorang sudah mencela, udah nggak jelas, yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, ya udah orang yang bisa dipercaya. Begitu ya, Kang Insan Kamil. Ya, hafalannya meskipun kuat begitu, tapi pada ujungnya mencela tetap nggak bisa dipercaya. Lanjut. Kita itu percaya, dasarnya itu pengetahuan. Selama ilah betokowala, tokota ilah bil jamaah. Kemudian pengetahuan itu diikuti. Pengetahuan tentang petunjuk Allah, kebenaran itu diikuti. Baru di situ muncullah imarat orang-orang alim, alamah yang memberikan edukasi. Dan ada tanggung jawab orang alim, orang alamah itu sebagai imarat, sebagai penyampai risalah, penyampai edukasi. Carikan solusi tentang kitabnya. Kalau enggak ya jangan
jangan daftar jadi orang alim, mundur. Aduh, masalah. Jadi kalau hafalannya luar biasa, pengetahuannya begitu luas, tetapi ketika menyampaikan kebenaran itu mencela-menceli. Apa mencela-menceli itu ya? Apa mencela-menceli itu? Mencela-menceli itu apa ya? Omongannya nggak bisa dipercaya begitu, omongannya nggak bisa dipegang. Ya sudah, mundur saja dari barisan ulama. Udah jangan memposisikan diri sebagai saya ini adalah kiai, saya ini adalah alim, saya ini adalah ulama. Atau mutar-mutar ya, pelin-pelan. Omongannya itu pelin-pelan. Udah mundur aja untuk menyebut dirinya sebagai ulama. Lagian yang menyebut atau yang mengangkat atau yang mengesahkan dirinya sebagai para ulama itu siapa sebenarnya, begitu kan? Yang jadi masalah. Aduh, masalah, la ilaha illallah, ya baiknya, ampun, masalah, la ilaha illallah, astagfirullah. Oh enggak, karena begini Kang Dans ya, yang namanya definisi ulama itu adalah, kan begini, diilustrasikan di dalam Al-Quran itu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya ulama itu memiliki satu sifat, satu sifat diantaranya itu adalah yang takut kepada Allah. Dari mana ketakutan kepada Allah Ta'ala itu? Lantaran keilmuannya itu kan sudah ada pembedaan atau pemisahan antara yang baik dan yang buruk, antara yang hak dengan yang batil, sehingga yang hak ia laksanakan, yang batil ia jauhi. Lalu ini bukan tercermin ya, sudah mendarah daging di dalam dirinya, sehingga dia itu tidak menyampaikan segala sesuatu, kecuali itu menjadi sebuah solusi bagi masyarakat. Menjadi solusi bagi masyarakat. Karena apa? Karena ini adalah merupakan sebuah amanah dari Allah Ta'ala. Yang namanya amanah berarti dia harus menyampaikan sesuai dengan kepercayaan yang telah memberikan amanah kepada dirinya. Siapa itu? Ya Allah Ta'ala. Sehingga yang hak katakanlah hak, yang batil katakanlah batil. Yang hak tidak bisa dikatakan batil, yang batil tidak bisa dikatakan sebagai hak. Sehingga yang hak itu tidak bisa diselimuti, ditutup-tutupi dengan kebatilan. Kemudian disampaikan, oh Kiai Imad ini adalah seorang ulama yang dia itu mengadu domba umat Islam, mengadu domba masyarakat, mengadu domba antara para habaib dengan para kiai, begitu. Sementara di sini yang merasa teradu domba siapa sebenarnya? Begitu. Apakah yang merasa teradu domba itu adalah masyarakat NU yang sebenarnya dia itu memiliki suatu kepentingan, memiliki suatu relasi dengan para habaib, sehingga ketika dinyatakan bahwa para habaib ini bukanlah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW, lalu dia menafikannya. Padahal fakta-fakta sudah dijelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Itu memakai kayak gimana? Sehingga justru ketika dia itu menyelimuti kebenaran dengan kebatilan, nah berarti amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada dirinya itu sudah tidak dia laksanakan lagi. Begitu ya. Nah bagaimana dengan informasi bahwasannya Ahmad bin Isa itu ada di Irak, yang kemarin ada salah seorang syekh dari Irak yang menyatakan makam Ahmad bin Isa itu ada di Irak. Nah itu tinggal dilihat Ahmad bin Isa bin siapa gitu. Yang saya lihat itu ya, kalau yang di Irak diposting di salah satu channel YouTube itu adalah Ahmad bin Isa bin Zaid. Nah, dan ini adalah tokoh yang berbeda dengan Ahmad bin Isa bin Muhammadin Naqi bin Ali al-Uraidi bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin dan seterusnya. Bukan. Nah itu pembahasannya Kang Gofur ya, kalau untuk membedakan antara khasyah dengan at-taqwa itu ada di bagian tasawuf, dan itu nanti kalau kita ngaji tasawuf ya. Begitu ya. Subhanallah, luar biasa ini. Terus
Tuh, terus percaya. Gugu ngono orang gugu ngono karepmu. Iki arep bulan Ramadan lho. Bulan Ramadan ini mau nih. Jangan seenaknya sendiri. Yang senangnya sendiri udah mau bulan Ramadan nih. Oh, masa kita kan deletek dulu, wah banget. Banyak. Untuk aku ngelain opi. Banyak gitu orang yang pintar baca kitab sampai seret deletek gitu. Apaan deletek ya? Deletek. Ya lancar gitulah. Baca kitab yang lancar itu bukan orang yang sedikit. Ya karena masyarakat Nusantara, kiai-kiai Nusantara yang pintar baca kitab itu banyak. Jadi jangan seolah-olah memposisikan diri itu dalam posisi yang paling tinggi begitu di antara yang lain. Ya karena sama sebenarnya, hakikatnya sama-sama manusia, sama-sama belajar, sama-sama membaca, sama-sama diberi keilmuan, diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga nggak perlulah dengan memposisikan diri seperti posisi yang paling tinggi di antara yang lain begitu. Enggak ya? Subhanallah. Rembang sampai Pasuruan, sampai Jember, sampai Ploso, Lirboyo, Jawa Tengah, Tegarrejo, seluruh Indonesia, pondok-pondok itu melahirkan intelektual keagamaan. Iya. Jadi produk-produk pesantren ya, dari pesantren-pesantren kiai Nusantara itu kan ya sangat banyak. Kiai-kiai, ustadz-ustadz, gus-gus yang dalam membaca kitabnya itu lancar, faham tentang teks yang dia baca, itu pun juga banyak. Jadi jangan selalu memposisikan diri, saya ini orang alim, saya ini orang yang alim, saya ini kiai, saya ini ulama, nggak boleh. Karena yang biasa menyatakan seperti itu, ana, begitu. Itu setan. Sifat setan seperti itu. Makanya kenapa iblis ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliullah apaan? Ini lebih mumpuni apaan itu ya? Ketika iblis itu diperintahkan oleh Allah taala, ya iblis, sujudlah engkau kepada Adam. Lalu iblis ngomong apa? Ana. Ya Allah, ana, saya ini, ana. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau itu menciptakan ana, menciptakan saya itu dari api, sementara engkau itu menciptakan Adam itu dari tanah. Sementara tanah dan api itu lebih mulia api daripada tanah. Makanya di sini kenapa ini dalam sebuah ayat Al-Qur'an, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah Ta'ala itu bertanya kepada iblis, ma mana'aka, apa sih yang membuat kamu itu menghindar? Apa yang membuat kamu itu menghalangi diri untuk tidak bersujud kepada Nabi Adam ketika engkau ini aku perintahkan? Qala ana khairun minhu. Ana khairum minhu. Saya kembali lagi pada saya. Saya terus, aku. Aku terus. Dan aku ini ya setan. Sifat setan itu aku berilmu, aku kiai. Aku hafal ini, aku hafal itu. Aku sudah begini, aku sudah begitu. Itu setan, itu iblis, maaf, tidak hanya setan, itu iblis. Nih, di surat Al-A'raf ya ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk? Qala ana khairum minhu. Aku ulama, aku kiai. Aku berilmu, aku hafal Quran, aku. Aduh, siap Ki, Banyu Biru, Masya Allah ya Bay, ampun ya. Jadi meskipun artinya begini ya, meskipun ketika kita mendapati seorang yang berilmu,
tinggi, hafal Al-Quran, hafal ini, hafal itu. Tetapi ketika dia itu masih aku terus, aku alim, aku kiai, aku ulama. Ya itu sifat-sifat iblis itu. Sifat iblis mau kayak gimana coba? Faktanya demikian. Seperti yang Allah Ta'ala gambarkan dalam Al-Quran itu sendiri. Ana khairum minhu. Saya ini, aku ini lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau itu menciptakanku dari tanah dan engkau menciptakan Adam dari minar. Khalaqtani min nar. Engkau itu menciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan engkau itu menciptakan Adam dari tanah. Begitu. Jadi kalau masih aku-akuan aja terus, aku-akuan terus, ya berarti itu sifatnya iblis. Mau kayak gimana coba? Meskipun kiai, ya kan, ketika dia masih mengaku-akuan terus, aku punya ilmu, aku punya harta, aku punya santri, aku punya ilmu, aku punya pesantren, aku punya umat yang banyak, aku punya pengikut yang banyak, yaitu iblis. Sifat iblis itu. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Siap Kang Dans. Subhanallah ya. Betul ya, betul. Ini Kang Haris Kuris ya. Betul, nggak boleh misu-misu, nggak boleh nyaci maki. Karena ini ranahnya ranah keilmuan begitu kan, nggak perlu lah misu-misu itu ya, caci maki nggak boleh. Hudallil muttaqin, bukan hudallil alimin. Betul Kang Ghafur ya. Subhanallah. Wal keagamaan. Tapi lek iso ndelok ya kebangetan kalau nggak bisa melihat kayak gitu. Seumpama Ustadz Somad dengan Gus Baha perbedaannya apa? Ustadz Somad itu pakai definisi, kalau Gus Baha itu penelitian karena apa? Melibatkan rujukan-rujukan yang begitu luas ya kan. Nah sekarang masalahnya apa? Gus Baha itu saya pandang orang alim dari mana? Segi rujukannya atau rujukan-rujukannya itu selalu mencari rujukannya gitu, banyak pandangan ulama dan lain sebagainya, bahkan hadisnya dengan sanad-sanad yang kelihatan mumpuni. Saya sudah ngelantur kemana-mana. Orang seperti ini perlu diwaspadai, suatu saat akan memanen apa yang diucapkan. Ya betul. Saya ngelantur ketika membaca surat Al-A'raf. Qala ma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini ngelantur, ayat Al-Quran ngelantur. Parah ini Kibin ini ya. Allah, subhanallah, ini luar biasa. Begitu juga di surat As-Sad, di surat Sad. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Ini ngelantur, ayat Al-Quran ngelantur. Gimana sih? Dan pastinya nanti akan saya akan memanen dari apa yang saya sampaikan. Ketika saya memberikan edukasi, mengajaklah ke teman-teman ya untuk sama-sama belajar, sama-sama memahami, sama-sama mendalami, sama-sama membaca, entah itu ayat, entah itu hadis, entah itu para ulama. Itu akan dipanen, dan mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ke masyarakat itu memberikan pencerahan. Bahdowi wali rokok linting. Enggak, kayaknya berarti rokoknya bukan rokok lintingan itu Mbah. Kang Mbah Joyo ya. Ini bukan ngebahas nasabah Alawi. Enak amat ngebahas Balawi, ngebahas nasabah Alawi. Ini ngebahas nasabnya Rasulullah. Filter rokoknya itu. Oke, coba nanti kita perhatikan dulu ya, Kang King It ya. Dan juga mengambil konsep-konsep ulama, kiai dan lain sebagainya sebagai tolak ukur. Bukan rujukannya Pak Gus Baha itu saya pandang orang alim dari mana? Segi rujukannya atau rujukannya itu selalu mencari rujukannya gitu, banyak pandangan ulama dan lain sebagainya, bahkan hadisnya dengan sanad-sanad yang kelihatan mumpuni. Dan juga mengambil konsep-konsep ulama, kiai dan lain sebagainya sebagai tolak ukur. Tolak ukur apa? Saya kagum sama Gus Baha. Tolak ukur sebagai lidafil fitnah, menolak fitnah.
Nah, tapi permasalahan fitnah itu yang bagaimana, yang bukan fitnah bagaimana. Ya. Ini sudah masuk kasus, bukan fitnah lagi. Harus terbuka masalah-masalah ini. Betul. Jadi beda dengan maksiat yang kecil, perbuatan dosa yang kecil itu litafil fitnah. Ya. Agar tidak jadi fitnah, tidak jadi permasalahan. Ini sudah menyangkut bangsa, agama, ya kan? Bahkan sesuatu yang kita imani. Rasulullah SAW di mana? Bukan litafil fitnah lagi, ditulak matanya ku ento. Jelas itu Qur'annya. La yuhibbullahu jahra bisu'i minal qawli illa man kana Allahu samian alima. Betul. Nah, itu dia. Jadi ini bukan fitnah lagi ini, mah. Bukan fitnah. Iya, jelas. Mana fitnah? Mana fitnah, mana yang membahayakan negara, mana yang membahayakan agama, mana yang membahayakan bangsa, mana yang membahayakan negara, mana yang membahayakan umat Islam. Nah, seharusnya para ulama-ulama itu, ya dia harus bersuara. Makanya kenapa tadi ketika Bahdawi itu memberikan sebuah pernyataan ya, bahwasanya ketika seorang kiai itu tidak memberikan sikap mengenai nasabnya Ba'alawi, udah pensiun aja jadi kiai ya wajar. Kenapa? Karena masyarakat itu membutuhkan pencerahan. Begitu loh. Jadi bukan masalah fitnah, bukan masalah adu domba. Masa sih? Yang namanya kiai, orang yang berilmu, orang yang hatinya itu bersih, orang yang dia itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang melakukan segala sesuatu, mengucapkan segala sesuatu itu atas dasar keilmuan, atas dasar pengetahuan yang dia fahami, yang dia ambil dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama-ulama terdahulu, tidak mampu untuk membedakan mana itu adu domba, mana itu fitnah, mana itu penjajahan spiritual di kalangan masyarakat. Ya harusnya bisa membedakan. Berarti kalau tidak bisa membedakan, ya sudah, pensiun saja jadi kiai. Pensiun saja jadi gus. Pensiun saja jadi ulama. Begitu loh. Padahal yang mengangkat seseorang menjadi kiai itu siapa? Begitu kan? Aduh, serem ini ya. Mbah Wong Deso, Mbah Dawi ini ya. Terus? Apalagi pengikutnya Gus Bahak banyak sekali, butuh kejelasan. Gitu loh. Masalahnya ini akidah. Besar ya YouTube ini, sing orang ngeser dongani somplak kabeh. Siap, Mbak. Nih, saya share lagi. Loh, kalau dia iman, justru jadi fitnah besar. Dianggap dia iman adu domba, Gus Abbas adu domba. Kemudian yang lainnya dianggap provokasi dan lain sebagainya. Apa Gus Bahak tidak bisa membedakan seperti itu? Nah, ini justru fitnah yang sangat besar. Sampai negara. Coba keturunan Gus Abbas, keturunan siapa? Yang keturunan siapa? Lirboyo dan lain sebagainya. Jangan seperti ulama Malaysia deh, yang diundang naat itu. Lebih sokeh Wali Songo daripada Ba'alawi. Tapi Ba'alawi sah itu sama aja mencela-mencele. Jadi kemarin itu yang kisahnya ini, Syekh Ahmad, Syekh Ahmad Al-Hadi Al-Hassani At-Tijani yang dari Maroko itu, yang dalam acara Muktamar Naat yang pertama itu menyampaikan bahwa nasab Ba'alawi itu di atas kepala saya. Kemudian di atas kepala saya Dzurriyyah Fatimati Zahra. Nggak tahu dari jalur yang mana itu, ya. Tapi tetap Wali Songo itu nasabnya lebih sahih daripada nasabnya Ba'alawi. Nah, sehingga saya ambil kesimpulan dari statement tersebut bahwasanya kalau nasab Wali Songo itu lebih sahih, kemudian nasab Ba'alawi tidak lebih sahih dari Wali Songo, sehingga kan ini membandingkan di antara dua hal. Yang satu sahih, yang satu lebih sahih. Yang satu benar, yang satu lebih benar. Berarti ketika saya mengatakan nomor satu sama nomor dua, nomor satu itu lebih benar, maka apakah kedua, yang nomor dua itu
kemudian salah, kan enggak juga. Tapi apa, ini membandingkan di antara dua hal yang satu yang berada dalam posisi yang sama, tetapi di satu sisi salah satunya itu memiliki satu keunggulan sehingga dikatakan lebih sahih. Nah, berarti dua-duanya itu, baik yang pertama atau yang kedua, ya, dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih, tetapi yang satu lebih sahih. Artinya menyatakan bahwa nasabah balawi itu sahih. Aduh, mati ternyata, saudara. Jadi begitu, teman-teman. Ini mikrofon mati, lupa ngecas tadi cuma ya. Mohon maaf. Dicas dulu. Nah, sehingga begitu ya, teman-teman ya. Artinya memang apa yang disampaikan oleh ulama dari Maroko itu ya blunder begitu. Blunder. Kenapa ya? Karena nggak jelas. Karena nggak jelas. Ya, ini nggak pakai mikrofon, makanya suaranya rada ini. Oke, nggak apa-apa lah, saya rada deket aja tuh ya. Siap, terima kasih. Nah, terus juga kenapa ini? Kenapa ulama dari Maroko itu menyatakan bahwa mengutip dari siapa namanya, Yusuf An-Nabhani yang menyatakan waqad ajma'atil ummatul muhammadiyatu min sa'iril aqtari wal a'sari ala anna ba'alawi min asahi ahli baitin nubuwati nasaba. Ya, meskipun statement ini tidak dibacakan, tetapi pengutipannya itu adalah dari Syekh Yusuf An-Nabhani, kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu berarti memang mengesahkan nasabah Balawi begitu. Ya. Ya mungkin nggak mengikuti atau mungkin memang ada kepentingan dengan mereka. Ya. Terus. Ya iya, saya ngomong apa adanya, nggak boleh begitu. Kalau nggak usah ngomong dari awal. Kalau nggak daftar, saya ngomongnya mencele. Seperti saya. Karena apa? Saya tidak tanggung jawab pada pengikut. Kalau ingin tahu, saya gabung dengan Laskar Sabilillah. Tapi saya punya prinsip, saya tidak ikut-ikutan Laskar Sabilillah, saya ikut petunjuk Allah. Kalau saya punya prinsip cuma apa? Karena saya bukan kiai dan saya bukan Gus, saya bukan siapa-siapa. Saya hanya YouTuber, katanya mencari makan sedikit buat beli rokok dan kopi. Jadi prinsip saya mudah sebagai orang Islam. Prinsip saya itu hanya langibu walahu wajinatu wa tafakurum bainakum bil ma'ruf. Di dunia ini cuma bermain. Yang penting ada faedahnya. Saya anggap saya ngaji, saya menanyakan pada seorang guru, Gus Baha, orang alim yang dipercaya orang. Ini tanggung jawab Anda mana, Gus, tentang nasab. Nah, itu ya. Jangan membuat keruh. Keadaan. Orang kalau membuat keruh keadaan bagaimana? Lek wani yo aja wedi-wedi, lek wedi aja wani-wani. Leutio jawani-wani. Kalau takut itu jangan sok berani. Kalau berani udah jangan takut-takut. Udah. Kalau berani ya sampaikan keberaniannya. Kalau takut jangan sampaikan apapun. Mending diam, lebih aman begitu kan. Ini tidak berbicara soal apa namanya Gus Baha itu lebih alim. Itu sudah saya sampaikan itu dari awal bahwasanya Gus Baha itu lebih alim. Tapi dalam hal ini menyangkut tentang kesejarahan dari Ahmad Al-Muhajir Ilallah. Ahmad bin Isa merupakan seorang ahlu baitin Nabi, dzurriyyah Rasulullah yang pertama kali datang ke Yaman. Nah, itu perlu diluruskan. Begitu loh. Kemudian juga dzurriyyah Nabi yang paling banyak yaitu ada di Hadramaut. Kemudian Hadramaut itu amalan-amalannya Wali Songo itu mengacu kepada ziarah yang ada di Nabi Hud. Nah, sementara untuk ajaran-ajaran dari Wali Songo itu sendiri itu kan berbeda. Ada nisfu Sya'ban, yang ada nisfu Sya'ban. Kalau ziarah Nabi Hud itu mulai dari tanggal 8 Sya'ban, 9 Sya'ban, 10 Sya'ban. Jadi begitu. Nah, jadi mohon difahami ini. Ya.
Subhanallah. Sip, husnuzon terus. Boleh, boleh. Husnuzon itu bagus. Meskipun mau di rumahnya itu mau dirampok, udah ada indikasi-indikasi bahwa dia itu ditipu. Udah, husnuzon saja itu terus, udah. Ya. Nih Gus Ba dan Gus-Gus yang lainnya dan kiai-kiai yang lainnya, jangan direwel, jangan cuma cerita amal. Selesaikan masalah nasab dan PBNU, Begitu. semua. Siap. Bahkan negara Betul. ini saya tuntut. Lu enak saya dengar, saya lihat di YouTube. Saya tidak rela bangsa ini diacak-acak dan agama ini buat mainan. Sudah jelas itu ya. Kalau dalilnya di dunia itu jelas. Istawal ma'u wat hosabah. Naiknya sesuatu, ilmu. Naiknya ilmu, turunnya ilmu, rendahnya ilmu, tingginya ilmu. Itu tergantung ukuran. Istawa wis munggah apa al ma'u banyu al hosabah bareng karo ukurannya. Jadi ini ilmuwan kok orang ini ukurannya ilmuwan. Dia mau bodoh ora pantas, dia mau pinter, drewel. Aduh, masalah ya, Pak, ya ampun.